والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan arsy, maka Allah tidak boleh dikatakan bersemayam atau bertempat di atas arsy. Allah juga yang menciptakan langit, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di arah atas atau di arah lainnya. Tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Juga tidak boleh dikatakan baginya ada di mana-mana. Tetapi keyakinan yang benar, keyakinan yang hak, aqidah ahli sunnati wal jamaah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ada sebagian orang keyakinannya rusak. Mereka mengatakan Allah di atas arsy. Sebagian mereka mengatakan bersemayam di atas arsy. Lalu sebagian mereka berkeyakinan makna di atas arsy, kata mereka, di atasnya dalam makna menempel dengannya. Sebagian lainnya mengatakan di atas arsy tanpa menempel dengan arsy, membayangi arsy. Ini dua-duanya keyakinan rusak, baik menempel atau terpisah dari arsy. Itu adalah sifat benda. Menempel atau terpisah sifat benda. Allah bukan benda. Tidak boleh disifati bagi Allah menempel atau terpisah. Allah tidak dikatakan baginya menempel atau terpisah, tidak dikatakan baginya bercerai atau berkumpul, tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar. Lalu ada sebagian mereka juga yang berkeyakinan rusak mengatakan, kata mereka, kami setuju seperti kalian mengatakan Allah ada tanpa tempat, tapi dia tetap mengatakan di atas arsy. Lalu dia mengatakan di atas arsy tidak ada tempat. Nah, ini pemahaman rusak. Ini hati-hati terkecoh. Ada sebagian kaum musyabbihah di zaman sekarang, di antaranya orang yang bernama Al-Albani. Dia mengatakan Allah di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Hati-hati terkecoh. Ini pemahaman rusak, batil. Mengatakan Allah di atas arsy itu sama juga menetapkan tempat baginya, sehingga tidak ada makna dan tidak ada faidahnya mengatakan di atas arsy tidak ada tempat. Walaupun mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat, ketika mereka mengatakan Allah di atas arsy, itu berarti mereka menetapkan tempat baginya. Na'udzubillah. Keyakinan rusak ya. Pendapat semacam ini terbantahkan dengan hadis-hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Hibban juga lainnya, bahwa di atas arsy terdapat tempat, dengan bukti bahwa di atas arsy ada kitab bertuliskan inna rahmati ghalabat ghadabi. Tertulis di dalam kitab tersebut, yang kitab ini ada di mana? Di atas arsy. Di atas arsy.
diletakkan di atas arsy. Itu artinya bahwa di atas arsy terdapat tempat. Nah, maka tidak benar pendapat mereka yang mengatakan Allah di atas arsy, walaupun mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat. Karena sesungguhnya dengan mengatakan di atas arsy itu berarti menetapkan tempat baginya. Dan ingat sifat al-ali atau al-muta'ali bagi Allah bukan dalam makna ketinggian arah. Hati-hati juga ini terkecoh karena sebagian mereka orang-orang musyabbihah, mereka yang berkeyakinan Allah bertempat di arah atas, orang-orang sesat. Mereka sering berdalil menurut mereka bahwa Allah berada di arah atas, bahwa di antara nama Allah adalah Al-Ali juga Al-Muta'ali. Nah, ini nama Allah Al-Ali atau sifatnya atau Al-Muta'ali bukan dalam makna ketinggian tempat. Lalu Allah punya tempat dan arah di arah atas yang sangat tinggi, bukan. Tapi Al-Ali yang dimaksud adalah uluwul qadri wal azamah, ketinggian derajatnya dan keagungannya, bukan dalam ketinggian apa? Tempat. Oleh karena ketinggian tempat atau arah itu tidak memiliki kemuliaan pada hakikatnya. Jadi tempat, seluruh tempat, atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, pada hakikat maknanya dia memiliki makna yang sama, tidak memberikan keistimewaan satu atas lainnya. Tidak berarti yang di atas lebih mulia dibanding yang di bawah. Para nabi tempatnya di mana? Di bumi. Para nabi. Para malaikat tempatnya di mana? Di langit. Langit yang 7 lapis penuh dengan para malaikat Allah. Disebutkan demikian dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban. Mana yang lebih mulia, para malaikat atau para nabi? Para nabi lebih tinggi derajatnya. Tapi tempatnya di mana? Di bawah. Para malaikat tempatnya di mana? Di atas. Nah, jadi arah atau tempat pada hakikatnya dia sama saja, atas dengan bawah, depan dengan belakang. Tidak memberikan kemuliaan pada dirinya sendiri yang lebih satu atas lainnya, sama saja. Kemuliaan itu adalah ketika apa? Ketika derajat itu lebih tinggi daripada yang lain. Disitulah letaknya kemuliaan. Nah, maka makna nama Allah Al-Ali atau Al-Muta'ali bukan dalam makna ketinggian derajat, ketinggian tempat atau arah, tetapi dalam mana bah? Ketinggian derajat dan keagungannya. Kita baca kitab. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hamala, dan telah membawakan al-musyabbihatu oleh kaum musyabbihah, kelompok sesat, mereka yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Riwayat Muslimin akan riwayat Imam Muslim kemarin yang kita bahas tentang hadisul jariyah, ala zahiriha, atas zahirnya, atas zahirnya riwayat tersebut. Fadallu, maka menjadi sesat oleh mereka kaum musyabbihah. Wala yunjihim, dan tidak menyelamatkan akan mereka al-musyabbihah minadh-dhalali, dari kesesatan, qauluhum, oleh perkataan mereka al-musyabbihah, innana, sesungguhnya kami, nahmilu, membawakan oleh kami, kalimata fis samai, akan kalimat fis sama,
bima'na dengan makna innahu sungguhnya dia Allah fawqal arsy di atas arsy. Ingat ini kaum musyabbiha yang sekarang di zaman kita orang-orang Wahabi. Lalu belakangan mereka menamakan dirinya Salafi. Perkataan mereka ngaco. Mereka mengatakan Allah di langit di atas arsy. Mesti ngomongnya begitu mereka. Mesti ngomongnya begitu. Orang Wahabi itu. Orang yang mengaku dirinya Salafi itu. Mereka mengatakan Allah di langit di atas arsy. Ini omongan kagak bener, sesat. Walaupun mereka mengatakan yang kami maksud di langit, maksudnya di atas arsy. Sama sesatnya. Karena dengan demikian apa? Berarti menetapkan Allah memiliki tempat, bahwa Allah dengan demikian adalah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Li'annahum karena sungguhnya mereka yakununa menjadi mereka bidzalika dengan demikian itu mengatakan bahwa Allah fawqal arsy dalam makna bertempat di sana, asbatu telah menetapkan oleh mereka lahu baginya Allah mislan akan keserupaan. Wa huwa dan dia mislan, adanya keserupaan tersebut al-kitabu. Kitab alladzi bermula kitab alladzi yang kataballahu wa huwa dan bermula dia mislan al-kitabu itu kitab alladzi yang kataballahu telah menetapkan Allah oleh Allah fihi di dalamnya itu kitab inna rahmati sabaqat ghadabi inna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku. Jadi Allah menetapkan dalam kitab tersebut tulisan ini untuk menjadikan apa? Salah satu bukti bahwa rahmat Allah sangat-sangat luas. Inna rahmati kata Allah sesungguhnya rahmatku sabaqat. Makna harfiahnya ini mendahului oleh rahmatku ghadabi akan murkaku. Yang dimaksud bahwa tanda-tanda rahmat Allah itu sangat banyak, jauh lebih banyak daripada apa? Tanda-tanda murkanya, tanda-tanda ghadabnya. Nah, kitab ini ada di atas apa? Arsy. Kitab ini bukan Allahul Mahfuz, lain lagi terkait bahasan Allahul Mahfuz. Nanti akan dibahas terkait Allahul Mahfuz. Bahkan Allahul Mahfuz sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan tempatnya di atas arsy. Sebagaimana ini kitab khusus yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi juga di atas arsy. Artinya di atas keyakinan rusak orang-orang musyabbihah mujassimah yang mengatakan Allah di atas arsy, maka berarti dalam keyakinan mereka Allah serupa dengan kitab tersebut. Allah sama dengan kitab tersebut yang sama-sama berada di atas arsy. Atau bahkan berarti di atas keyakinan mereka Allah rebutan tempat dengan kitab tersebut. Na'udzubillah. Keyakinan rusak. Fayakununa maka adalah mereka kaum musyabbihah asbatu menetapkan oleh mereka al-mumatsalata akan keserupaan bainallahi antara Allah wa baina dzalikal kitabi dan antara itu kitab li'annahum karena sungguhnya mereka ja'alu menjadikan oleh mereka Allah akan Allah wa dzalikal kitab dan akan itu kitab mustaqirraini bertempat oleh keduanya fawqal arsy di atas arsy. Fayakununa maka menjadi mereka kaum musyabbihah mujassimah kadzabu telah mendustakan oleh mereka qaulallahi ta'ala akan firman Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'.
Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Walaupun mereka mengatakan kami beriman dengan adanya ayat tersebut, Allah betul, laisa kamitslihi syai'. Tapi ketika mereka mengatakan Allah bertempat bersemayam di atas arsy, maka secara makna mereka mendustakan makna firman Allah ini. Mengapa? Karena ketika mereka menetapkan tempat bagi Allah, maka berarti mereka menyerupakan Allah dengan ciptaannya, yaitu adanya kitab di atas arsy tersebut. Berarti juga dalam keyakinan mereka Allah membutuhkan kepada arsy, yang padahal arsy adalah ciptaannya, ciptaan Allah sendiri. Nauzubillah. Makanya rusak keyakinan yang mengatakan Allah di atas arsy. Ingat-ingat, tidak boleh dikatakan bertempat di atas arsy, atau dikatakan duduk di atas arsy, atau dikatakan bersemayam di atas arsy. Bersemayam itu maknanya sama dengan bertempat. Ini maknanya rusak semua. Termasuk Quran terjemah yang beredar sekarang, jangan dipakai terjemahan itu, terjemahan rusak. Terjemahan rusak. Nauzubillah, nauzubillah. Saya sudah mengirimkan buku-buku saya, juga kitab-kitab lainnya ke pihak Departemen Agama untuk merubah ini. Tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka, itu terjemahan rusak, dan terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Bahkan para ulama sepakat terjemahatul Quran itu haram. Apalagi terjemah yang literal. Sekarang ini zaman banyak yang rusak karena ada terjemahan-terjemahan semacam itu, terjemahan literal, sehingga orang-orang rusak akidahnya, sehingga orang-orang, ada sebagian mereka yang menjadi radikal dalam perilakunya. Dan tanya, gara-garanya salah satunya ini dia. Terjemahan Al-Quran yang sangat literal. Padahal Al-Quran itu para ulama ahli tafsir menulis tafsir Al-Quran sampai berpuluh-puluh jilid. At-Tafsirul Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi sampai apa? Berjilid-jilid, puluhan jilid. Belum lagi Al-Qurtubi, At-Tabari. Hanya untuk apa? Mengungkap kandungan Al-Quran sampai seperti itu. Lah ini terjemahan literal. Bagaimana tidak rusak Al-Quran itu? Makanya saya menganjurkan kepada masjid-masjid, jangan diletakkan Quran terjemah. Letakkan Quran non terjemah. Cukup dengan baca Al-Quran, berpahala setiap hurufnya, walaupun tidak faham. Ingat-ingat ini, walaupun tidak faham. Lalu kalau ada orang berkata, lah kita kan ingin faham Al-Quran. Faham itu dengan ngaji. Dengan apa? Ngaji kepada para ulama, ngaji kitab tafsirnya, bukan berpangku kepada terjemahan. Di zaman sekarang banyak orang yang rusak, melenceng dalam ajarannya, dalam cara beragamanya. Penyebab utamanya salah satunya apa? Mereka belajar ilmu agama tanpa guru. Rusak agama ini. Mau tidak mau dia akan tersesatkan. Merujuk kepada internet, merujuk kepada Google, pokoknya semua dicari secara otodidak dia pelajari. Nauzubillah. Ilmu agama ini diturunkan oleh para ulama. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma. Dapat dipahami nih? Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril, sampaikan kepada Rasulullah.
Rasulullah menyampaikan ajaran ini kepada para sahabatnya. Para sahabat turun kepada tabi'in. Mutawaris, apa artinya mutawaris? Ilmu ini diwarisi secara turun-temurun dengan cara dipelajari. Masya Allah. Hati-hati dengan terjemahan Al-Quran. Kita ingin faham Al-Quran, kita belajar tafsirnya kepada para ahlinya. Itu terjemahan Al-Quran itu bermasalah betul. Bermasalah betul. Besar resikonya. Lanjut. Wa hadzal haditsu, dan ini hadis redaksi tadi di atas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahu, telah meriwayatkannya Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban bilafzi, dengan lafaz marfu'un fawqal arsy. Marfu'un, diangkat. Makna harfiah marfu' artinya diangkat. Fawqal arsy, di atas arsy. Nah, ini hadis sabda Rasulullah, riwayat Imam Ibn Hibban ini menegaskan bahwa di atas arsy terdapat tempat. Dapat dipahami nih? Maka kaum musyabbihah, orang-orang Wahabi di zaman sekarang, atau mereka yang mengaku dirinya Salafi di zaman sekarang, mengatakan, sebagian mereka mengatakan Allah di atas arsy, dan di atas arsy tidak ada tempat. Sehingga betul kata mereka, betul seperti kalian wahai kaum ahlus sunnah, bahwa Allah ada tanpa tempat. Nah, ini hati-hati terkecoh. Hati-hati terkecoh. Di atas arsy itu ada tempat. Wa amma riwayatul Bukhari, dan adapun riwayat Al-Bukhari, fahiya, maka bermula dia riwayatul Bukhari mawdu'un fawqal arsy. Nah, kitab tersebut apa? Mawdu'un, redaksinya dengan kata mawdu'un, artinya diletakkan. Fawqal arsy, di atas arsy. Riwayat Ibn Hibban marfu'un. Riwayat Imam Bukhari lebih tegas lagi, mawdu'un, diletakkan itu kitab, bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi, di atas arsy. Itu artinya tegas dalam hadis ini bahwa di atas arsy terdapat tempat. Lanjut. Wa qad hamana, dan sungguh telah membawakan ba'dun nasi, oleh sebagian orang, fawqa, akan makna fawqa bi makna tahta, dengan makna tahta, di bawah. Fawqa diartikan dengan taht, di bawah. Wa huwa, dan dia pendapat tersebut mardudun, itu tertolak, biriwayat Ibn Hibban, dengan riwayat Ibn Hibban marfu'un fawqal arsy. Nah, fa innahu, maka sungguhnya la yasihhu ta'wilu fawqa fihi bitahta. Maka sungguhnya tidak sah oleh mentakwil kata fawqa di dalam riwayat Ibn Hibban tersebut, karena dengan redaksi marfu'un. Marfu', kata marfu' itu artinya berarti di atas sudah. Marfu'. Nah, tidak sah ditakwil kata fawqa dalam riwayat Ibn Hibban ini dengan kata taht, dengan kata tahta, dengan makna di bawah. Tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Karena redaksinya mengatakan marfu'. Summa, kemudian ala i'tiqadihim, di atas keyakinan mereka kaum musyabbihah, hadza ini, di atas keyakinan mereka ini, yalzamu, itu mereka kaum musyabbihah yang mengatakan Allah di atas arsy, bertempat di atas arsy, yalzamu ayyakuna Allahu
melazimkan bahwa adanya Allah muhadhiyan itu membayangi lil arsy bagi arsy biqadril arsy dengan ukuran arsy au awsa'a minhu atau lebih luas daripada arsy au asghara atau lebih kecil wa kullu ma jara alaihi taqdiru hadithun dan setiap sesuatu yang berlaku atasnya oleh bentuk atau ukuran maka dia itu apa? Hadithun baharu muhtajun membutuhkan ila man ja'alahu kepada siapa ja'alahu yang menjadikannya akan itu perkara hadis ada dzalikal miqdari atas itu bentuk atas itu ukuran. Wal arsyu dan arsy la munasabata tidak ada kesamaan bainahu antara dia al arsy wa bainallahi dan antara Allah kama annahu sebagaimana annahu bahwa Allah la munasabata bahwasanya Allah la munasabata tidak ada keserupaan bainahu antara dia Allah wa baina syai'in dan antara suatu apapun min khalqihi dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Tidak boleh katakan Allah bertempat di atas arsy. Sebelum diciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Maka setelah arsy diciptakan, Allah tidak berubah lalu bertempat di atasnya. Karena berubah itu tanda kebaharuan. Mustahil Allah baharu. Lanjut. Wala yatasharrafullahu dan tidak mengambil kemuliaan oleh Allah bisyai'in dengan suatu apapun min khalqihi dari makhluknya. Wala yantafi'u dan tidak mengambil manfaat oleh Allah bisyai'in dengan suatu apapun min khalqihi dari makhluknya. Itu tadi siapa yang menciptakan arsy? Allah. Maka Allah tidak membutuhkan, tidak mengambil manfaat dari makhluknya. Sebagaimana tidak boleh dikatakan Allah bertempat pada tubuh manusia. Karena hakikat yang menciptakan manusia siapa? Allah. Demikian pula arsy adalah ciptaan Allah, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di arsy. Masya Allah. Mengatakan Allah bertempat di arsy itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Baik mengatakan bertempat dengan menempel di atasnya atau dengan membayanginya di atasnya, di atas arsy, tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yaitu bahwa bisa jadi menurut mereka atau di atas keyakinan mereka bahwa Allah sama besar dengan arsy itu sendiri, atau lebih kecil daripada arsy, atau lebih besar daripada arsy. Dan jika demikian adanya Allah, maka berarti Allah sama dengan ciptaannya. Jika demikian adanya Allah, maka berarti Allah membutuhkan kepada yang menjadikannya pada bentuknya dan ukurannya tersebut. Dan kalau begitu, maka Allah tidak layak dituhankan. Na'udzubillah. Itu keyakinan rusak begitu. Nah, dapat dipahami nih. Karena logika bertempat itu gitu. Tidak lepas dari tiga kemungkinan, antara sama besar dengan arsy, atau lebih kecil, atau lebih besar daripada arsy. Dan semuanya batil. Pendapat mengatakan Allah bertempat adalah pendapat rusak, batil, keyakinan kufur. Na'udzubillah. Lanjut. Wa qaulul musyabbihati dan pendapat kaum musyabbihah, kelompok sesat, mereka yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya di zaman kita sekarang itu adalah Wahabiyah. Ingat-ingat ini, waspada dengan mereka karena mereka menyebar di sebagian masyarakat kita dan belakangan ini mereka mengaku dirinya Salafi. Mereka mengatakan apa? Allahu qa'idun 'alal 'arsy. Perkataan mereka, Allah duduk di atas arsy.
syatmun lillah, itu adalah cacian bagi Allah. Mengapa? Li'annal qu'uda min sifatil bashari, karena sesungguhnya duduk dari sifat manusia, wal bahaimi, dan binatang-binatang, wal jinni, dan jin, wal hasyarati, dan serangga-serangga, dan berbagai binatang-binatang atau manusia, mereka lah yang disifati dengan sifat duduk. Jadi ketika dikatakan Allah duduk, maka berarti sama juga mencaci maki Allah dengan menyerupakannya dengan ciptaannya tersebut. Nauzubillah. Wa kullu wasfin, dan setiap sifat min sifatil makhluqi, dari sifat-sifat makhluk, wasfullahi bihi, mensifati Allah bihi, dengannya itu kullu wasfin, syatmun lahu, adalah cacian atau celaan lahu baginya Allah. Sama juga dengan mencaci Allah. Nauzubillah. Sama dengan orang-orang di luar Islam yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Nauzubillah. Atau mereka yang mengatakan Allah punya istri. Nauzubillah. Demikian pula dengan orang yang mengatakan Allah bertempat, Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran. Itu sama, adalah cacian terhadap Allah. Sama persis dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah terlentang di atas arsy. Bahkan ada orang-orang Yahudi yang sampai mengatakan setelah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah lelah. Lalu kemudian apa? Terlentang di atas arsy, meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Nauzubillah. Karena itulah turun firman Allah membantah mereka. Walaqad khalaqnas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Ini ayat bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Karena mereka apa? Menyandarkan sifat lelah bagi Allah. Juga mereka mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota badan. Mengatakan Allah, kata mereka, bertempat di atas arsy. Persis seperti itulah keyakinan orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Mereka yang mengaku dirinya Salafi. Waspada. Waspada. Mereka menyebar di masyarakat kita, merusak akidah umat Islam. Dengan tampilan celana cingkrang, jenggot panjang, menipu umat Islam. Rusak akidah mereka. Nauzubillah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari akidah rusak semacam itu. Pegang teguh akidah kita, akidah orang-orang tua kita, moyang kita, akidah para ulama kita, akidah ahli sunnati wal jamaah. Allah tidak menyerupai ciptaannya. Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin